Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Dea yang ada di Semarang. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, saya ingin membagikan kepada sahabat-sahabat bahwa kisah ini adalah sebuah kisah misteri yang dialami oleh Dea sendiri dan diceritakan oleh ibunya. Jadi bagaimana kisah Dea yang ingin dibagikan kepada sahabat-sahabat semua? Simak video sebuah kisah misteri kali ini. Gimana kabar sahabat-sahabat hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa sampai nanti hari kemenangan ya, Hari Raya Idul Fitri. Jadi kisah yang ingin dibagikan Dea untuk sahabat-sahabat semua, ini diceritakan ketika beliau masih berusia 7 tahun. Yang mana pada saat itu keluarganya baru pindah di kota Semarang, tepatnya di salah satu daerah di kota Semarang, yang mana beliau menempati sebuah rumah ya, sebuah bangunan tua, bangunan Belanda lah, semi permanen, yang merupakan bangunan 2 lantai. Jadi kisah ini terjadi yang dialami Dea, yang kemudian kisah ini diceritakan oleh ibunya kepada Dea. Nah, kisahnya seperti ini. Jadi ketika mereka pindah ke Semarang, menempati sebuah rumah tua ya, rumah bangunan Belanda itu. Jadi waktu itu Dea masih berusia 6 tahun dan dia masih merupakan satu-satunya anak dari pasangan suami istri itu. Ya, pada saat itu pindah ke tempat baru dengan suasana baru. Di situ rumah yang mereka tempati 2 lantai, yang mana lantai 2-nya lantai atasnya masih terbuat dari papan, dan tangga untuk naik ke atas juga masih terbuat dari papan. Di lantai 1 terdapat 2 buah kamar dan sebuah ruang keluarga, dapur dan kamar mandi. Sedangkan di lantai 2 itu adalah dijadikan gudang oleh orang tuanya Dea. Yang mana di situ terdapat 2 buah kamar, 1 kamar kecil dan 1 kamar yang berukuran cukup lumayan besar lah. Namun karena mereka hanya tinggal bertiga di rumah itu, jadi bagian atas dibiarkan kosong ya, boleh dikatakan dijadikan gudang lah. Dan lampu bagian atas selalu dimatikan ketika pada malam hari. Nah, kejadian misteri yang terjadi di rumah itu yang menimpa Dea ketika beberapa hari mereka setelah menghuni rumah tersebut, rumah baru yang mereka huni. Jadi lingkungan di rumah itu cukup cukup lembab. Di pekarangan rumahnya yang lumayan besar, banyak terdapat pohon sawo dan pohon rambutan yang mana cukup rindang. Jadi menutupi sebagian atap dari rumah tersebut ya. Jadi memang rumah itu jarang sekali terpapar sinar matahari langsung. Jadi walaupun keadaan siang, suasana di dalam rumah pun masih terasa lembab, terasa dingin, sejuk lah. Nah, lingkungan itu juga lumayan sepi ya. Jalan yang menuju ke rumah mereka sangat sepi. Jadi tetangganya cuman beberapa rumah lah ya, itu pun jaraknya lumayan jauh. Nah, pada suatu malam ketika keluarga itu ingin beristirahat ya, Dea yang masih berusia 6 tahun pada saat itu, ketika dia ingin masuk ke kamarnya, jadi dia sudah menempati kamar pribadi ya, kamar dia sendiri di bagian belakang, dan
kamar orang tuanya di bagian depan. Jadi ketika Dea ingin masuk ke dalam kamarnya, ya, ketika dia membuka pintu, dia melihat sesosok anak kecil, ya, yang seumuran dengan Dea, tingginya pun hampir sama, menggunakan gaun putih berambut panjang. Namun sosok itu membelakangi Dea. Ketika dia ingin mendekati sosok itu pun tiba-tiba seperti berjalan cepat, ya, berbalik dari hadapannya, berjalan cepat keluar dan menuju ke lantai atas. Nah, kejadian ini membuat Dea kaget dan dia berteriak, "Pak, ada orang, Pak," katanya kan. Nah, memang waktu itu orang tua Dea yang ada di kamarnya belum tidur dan mendengar teriakan Dea kalau dia bilang ada orang di dalam kamarnya. Orang tuanya langsung datang, masuk ke kamar Dea dan menanyakan, "Ada siapa, Nak?" "Itu tadi ada teman, Pak. Ada anak kecil, ya, anak kecil seumuran aku masuk ke kamar terus lari ke lantai atas." Nah, orang tua Dea yang pada saat malam itu sekitar jam 9 malam lah ya, 9 malam, mendengarkan apa yang dikatakan Dea, antara percaya dengan tidak yang apa yang dikatakan oleh Dea. Orang tuanya cuma bilang, mungkin cuma bayangan kamu aja, yaudahlah tidur. Nggak berani, Pak, aku nggak mau tidur di sini, aku takut. Aku tidur sama bapak sama ibu aja lah. Ya. Nah, jadi ketika dia bilang takut, ya, ke ibu bapaknya, ya, lalu mereka tidur bertiga di kamar depan, di kamar orang tuanya. Sekitar jam 12:30 malam, Dea yang semenjak melihat sosok misterius itu, ya, pada malam itu dia mulai merasa gelisah dan tidurnya tidak nyenyak. Sekitar jam 12:30 malam itu, dia mendengar seperti suara kamar orang tuanya, kamar yang ditempati ibu, ayah, dan Dea pada malam itu, mendengar suara pintunya terbuka secara perlahan. Jadi terdengar suara krek gitu ya. Nah, ketika dia mendengar suara itu, dia langsung terbangun dan melihat ke arah pintu. Nah, di situ dia melihat sosok anak kecil yang dilihatnya di dalam kamar Dea pada jam 9 malam itu, ya, tepat berada di depan pintu seolah-olah sosok itu membuka pintu. Nah, disitulah Dea baru melihat jelas wajah dari anak kecil itu. Ternyata adalah seorang anak perempuan yang memiliki wajah seperti wajah Indo ya. Di sini ya kita gambarkan saja seperti anak noni Belanda lah, anak dari orang Belanda. Nah, Dea yang melihat sosok itu tidak menyeramkan dan sosok itu seolah-olah seperti melambaikan tangannya memanggil Dea. Nah, jadi setelah sosok itu melambaikan tangannya, dia pun langsung turun dari tempat tidur, lalu mengikuti sosok itu untuk naik ke atas. Nah, jadi setelah dia naik ke atas, ya, orang tuanya yang di dalam kamar, tidur di dalam kamar, sekitar jam 12:30 itu, dia mendengar seperti seolah ada orang yang sedang bermain di lantai 2. Karena lantai 2 itu lantainya masih terbuat dari papan. Jadi kalau ada orang yang berjalan atau berlari ya, terdengar jelas suara seperti duk-duk-duk-duk, seperti langkah kaki. Nah, ibu dari Dea terbangun dan melihat anaknya sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Nah, dia memperhatikan suara dari atas. Nah, itu suara seperti langkah orang ya, seperti langkah anak kecil sedang berlari-larian di atas. Nah, jadi ketika dia sudah sadar melihat anaknya sudah tidak ada lagi di tempat tidur, dia langsung keluar mencari Dea dan membuka kamarnya. Ternyata Dea tidak ada di dalam kamarnya. Nah, ketika dia melihat anaknya tidak ada di kamar, jadi dia memastikan kalau mungkin anaknya di atas. Tapi ya nggak mungkin lah. Sekarang sudah jam 12:30 malam, nggak mungkin lah anaknya berusia 6 tahun ngapain gelap-gelapan ya, di lantai 2 jam 12:30 malam. Jadi dia takut juga untuk langsung naik ke atas. Dia membangunkan suaminya, Pak, Dia nggak ada, Pak. Aku cari di kamar dia nggak ada, tapi aku mendengar seperti ada suara anak kecil yang main di atas berlari-larian. Yuk kita lihat di atas yuk. Mana tahu dia di atas. Ngaco kamu Ya, suaminya bilang, nggak mungkin lah dia ada di atas. Ngapain anak kita malam-malam di atas? Mungkin di kamar mandi. Udah kamu cek belum? Belum sih. Nah, jadi
kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, keluar dari kamar mengecek di kamar mandi. Ternyata dia tidak ada di kamar mandi. Nah, jadi setelah memastikan dia tidak ada di dalam kamar mandi, jadi kedua orang tua ini naik perlahan ke atas, melihat lantai 2 yang gelap. Jadi mereka hanya membawa senter, ya, karena saklar lampu yang untuk menyalakan lampu lantai 2 itu tepat berada di sisi sebelah sebelah kamar, jadi jauh dari tangga. Jadi dia bawa senter, perlahan naik, dan ketika mengecek sama sekali tidak ada orang berada di lantai 2. Ya. Ibu dan ayah Dea mengecek satu persatu kamar yang di bagian depan dan kamar yang di bagian belakang yang cukup besar, dan mereka menyalakan lampu lantai 2. Mengecek tidak ada sosok anaknya, tidak ada Dea, bahkan tidak ada siapa-siapa di lantai 2. Nah, jadi mereka heran ya, jadi kemana Dea? Nah, jadi setelah mereka mengecek dengan kondisi lampu yang kembali dimatikan, ya, orang tuanya ini turun mengecek kembali ke kamar Dea, dan ternyata Dea sudah tertidur pulas di dalam kamarnya. Nah, jadi di sini kedua orang tua Dea ya mungkin anaknya tadi ke dapur atau ke bagian belakang ya. Jadi di belakang dapur ada pintu yang menuju ke pekarangan belakang. Nah, jadi mereka malam itu karena udah malam ya, nggak memikirkan hal yang aneh-aneh. Jadi dia ngira ya suara tadi mungkin suara tikus lah ya. Nggak mungkin juga anaknya naik ke atas main malam-malam sama siapa juga. Jadi pada malam itu dia membiarkan Dea tidur di kamarnya, dan mereka pun kembali tidur di kamar depan. Nah, pada keesokan harinya ibu Dea yang melihat anaknya agak sedikit aneh ya, mengalami perubahan semenjak kejadian malam itu. Seolah-olah Dea asik bermain sendirian ya. Yang tadinya Dea ngintil ibunya kemana-mana ya, kalau ibunya ke warung belanja Dea pasti ikut, nggak mau tinggal sendirian di rumah. Nah, setelah kejadian malam itu Dea seakan-akan asik bermain sendirian di rumah ya. Yang tadinya Dea paling males ya untuk naik ke lantai 2, bahkan semenjak pindah ke rumah itu Dea nggak pernah sama sekali berani sendirian untuk naik ke lantai 2. Nah, tapi setelah kejadian malam itu Dea seakan-akan sudah terbiasa dan seakan-akan asyik untuk bolak-balik ke lantai 2 membawa beberapa mainannya. Jadi ibu Dea menanyakan kepadanya, "Kamu main sama siapa sih, Nak?" "Enggak, aku main sama temen, Bu." Nah, di sini ibunya Dea sebenarnya sudah curiga ya, melihat gerak-gerik anaknya yang gak seperti biasanya, dan begitu ditanya, Dea bermain bersama teman, dia bilang. Nah, ibunya aneh, teman siapa kok di rumah kita cuman berdua aja, gak ada siapa-siapa. Nah, tapi apa yang difikirkan oleh ibunya Dea ya udahlah, yang penting anaknya gak keluar, gak keluyuran ya. Jadi ibunya beraktivitas di rumah pun nggak was-was ya. Daripada anaknya main keluyuran di luar nggak jelas kemana, lebih baik main di rumah lah. Ya memang Dea yang anak pertama dari keluarga itu memang sangat dimanja oleh ayahnya, ya oleh bapaknya. Jadi di kamar Dea itu boleh dikatakan banyak sekali koleksi mainan boneka. Dan ada salah satu boneka yang paling disayangi oleh Dea. Sebuah boneka beruang ya, boneka teddy bear zaman dulu lah ya. Boneka teddy bear yang ukurannya cukup besar. Kalau Dea menggendong boneka itu hampir menutupi tubuhnya yang mungil ya, yang berusia 6 tahun itu. Jadi boneka itu selalu dibawa naik turun. Nah, jadi ibunya beranggap ya, memiliki pemikiran ya, kalau Dea ini ya namanya anak berusia 6 tahun sering berimajinasi kalau memiliki seorang teman yang digambarkan dengan mainan yang mereka miliki. Ya, jadi ibunya nganggap oh mungkin teman yang dikatakan anaknya ini ya mungkin boneka beruang inilah. Jadi ya udahlah, yang penting dia asik main. Nah, tapi apa yang dialami Dea ini semakin hari semakin aneh ya. Bahkan beberapa malam setelah kejadian malam yang lalu, ibunya yang mendengar suara geladak-gluduk di lantai 2. Pada malam itu, ya, ibunya mendengar lagi kalau seperti ada aktivitas di lantai 2. Nah, jadi pada malam itu ibunya membangunkan bapaknya. Pak, dengerin Pak. Coba Bapak dengerin dulu.
Bapak dengar di atas seperti ada orang yang sedang berlarian, Pak. Dan langkah kakinya terdengar bukan seperti satu orang, ya, melainkan seperti dua orang anak kecil yang sedang berlari-larian. Ya. Nah, jadi bapaknya yang terbangun, dibangunkan ibunya ini, mendengarkan dan memperhatikan suara langkah yang terdengar tepat di atas kamarnya. Jadi ya, bapaknya duduk mendengarkan, ya, iya Bu, seperti ada anak kecil yang berlari-larian. Dia mana? Ya, dia tidurlah di kamarnya. Jadi malam itu bapak dan ibu Dea mengecek ke kamar Dea. Di situ Dea tidak ada di dalam kamarnya. Nah, jadi orang tuanya langsung memutuskan untuk naik ke lantai 2, dan di lantai 2 di situ orang tuanya menemui Dea atau melihat Dea sedang berdiri dengan memeluk boneka teddy bear-nya, memeluk boneka beruangnya, seakan-akan Dea itu masih dalam keadaan tertidur. Ya. Nah, jadi ketika sudah naik ke atas, ya, ibunya langsung memeluk Dea, ya. Nak, Dea, kamu ngapain kesini? Tapi raut wajah atau wajah Dea seolah-olah seperti anak yang tertidur, matanya tertutup dan memeluk boneka itu dengan lelap. Nah, jadi ayahnya langsung menggendong Dea turun ke bawah dan masuk dalam kamar depan, ya, kamar ayah dan ibu Dea. Nah, di situ dicoba untuk dibangunkan. Si Dea ini dicoba untuk dibangunkan. Dea, bangun nak. Nah, disitulah setelah sampai ke kamar, Dea baru terbangun. Nah, barulah ibunya nanyain, kamu ngapain tadi naik ke atas? Bukannya kamu tadi tidur di kamar? Enggak kok Bu, Dea tadi di kamar. Dia nggak ke atas. Tapi di situ ibunya nggak menceritakan kalau Dea ditemukan sedang berada di atas sendirian pada malam itu. Yaudahlah, ayolah tidur. Nah, jadi ya di situ karena lantai 2 itu cukup kotor karena tidak pernah dibersihkan, ya, boleh dikatakan jadi gudang lah. Jadi di lantai itu banyak sekali debu. Jadi kalau ada orang melangkah atau ada orang berjalan di lantai 2 itu, di lantai kayu itu, pasti akan dapat jejaknya, meninggalkan jejak. Jadi keesokan harinya, ya, kebetulan pada hari itu ayahnya Dea, bapaknya Dea libur dari pekerjaannya. Pagi-pagi sekali, sewaktu Dea masih tertidur, ibunya mengajak bapaknya, Pak, kita cek ke atas yuk, ada apa sih sebenarnya? Ya, kita lihat tadi malam kan kita melihat Dea tertidur dalam keadaan berdiri di atas, tapi sewaktu kita di bawah, kita masih di kamar, kita jelas mendengar kalau di atas ada 2 orang seperti 2 langkah anak kecil yang sedang berlari-larian. Yuk kita cek, mana tahu kan kita bisa dapetin jejaknya. Nah, jadi pagi itu, ya, kedua orang tua ini, ibu dan ayah Dea, naik ke atas dan tepat sekali di lantai 2 itu, selain jejak ayah dan ibunya, ya, ketika mereka naik ke atas menyusul Dea, menemukan Dea berada di tengah-tengah ruangan lantai 2 itu, mereka menemukan seperti ada 2 jejak, ya. Maksudnya 2 pasang kaki yang berjalan atau jejak-jejak kecil seperti orang berlarian di lantai 2 itu. Dan jejak itu seperti, ya, saling berkejar-kejaran, ya. Jaraknya nggak begitu jauh, namun saling bertindihan karena jejak itu selalu dilewatin, ya, seperti itu. Jadi ya bekas jejak orang berlarian lah, seperti itu. Nah, disinilah Bapak Dea mengatakan, Bu, ini udah ini nih, udah seperti ada yang aneh di rumah ini. Ya. Saya takut nanti ada apa-apa sama Dea. Nah, jadi hari itulah baru ibunya Dea menceritakan kepada bapaknya Dea kalau belakangan ini kelakuan anaknya aneh. Ya. Jadi yang tadinya Dea nggak berani, Pak, naik ke atas. Ya. Sekarang, ya, dia naik turun dengan membawa beberapa mainannya, terutama boneka beruang yang kamu belikan waktu hadiah ulang tahun Dea. Ya, itu selalu dibawa sama Dea, naik turun. Dan ketika saya nanya, ngapain sih kamu naik turun? Nah, dia mengatakan dia bermain dengan temannya. Nah, jadi di sini ayahnya Dea semakin yakin kalau di rumah itu ada sesuatu hal yang aneh. Nah,
Namun kejadian ini sama sekali belum diceritakan, karena walaupun diceritakan lah, Dea yang baru berusia 6 tahun, ya, dia pasti nggak ngerti lah apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya hanya memperhatikan apa yang akan dilakukan selanjutnya di hari-hari selanjutnya oleh anaknya ini. Jadi beberapa malam berlalu, tidak ada keanehan. Ya. Nah, jadi pada suatu malam, ibunya dia mengatakan itu adalah hari Kamis malam Jumat. Namun belum terlalu larut, ya masih sekitar jam setengah 10 malam lah. Ayahnya dia masih duduk di ruang tengah, di ruang tamu sambil menonton TV. Sedangkan ibunya sedang di kamar Dea, menidurkan Dea. Nah, jadi pada malam itu, ibunya yang sedang di kamar, ya, menidurkan Dea di atas tempat tidur. Di situ ada sebuah rak, ya, khusus dibuat untuk menyusun mainan-mainan Dea, terutama beberapa koleksi boneka yang dimiliki Dea. Ya. Nah, namun di sini boneka teddy bear yang selalu dipeluk Dea itu selalu berada di samping Dea kalau dia sedang tertidur. Jadi posisi waktu tidur itu ibunya berada di tepi sebelah kiri, Dea di tengah, dan boneka teddy bear itu tepat berada di Dea. Tepat berada di samping Dea. Jadi kondisi lampu memang pada malam hari, ya. Kalau Dea waktu mau tidur, lampunya pasti dimatikan dan hanya menghidupkan sebuah lampu kecil, ya, lampu tidur lah, lampu kamar yang berada di sebelah kanan Dea. Jadi tepat di dekat boneka teddy bear. Jadi sewaktu Dea sudah mulai tidur lelap, ibunya menyelimuti Dea, menarik selimut, dan otomatis kalau Dea diselimutin, boneka teddy bear itu juga diselimutkan. Jadi sudah diselimutin, ibunya pelan-pelan keluar dari kamar dan melihat ayahnya masih sedang menonton TV. Jadi ibunya ya melihat bapaknya atau ayahnya Dea masih nonton TV, langsung masuk ke kamar. Nah, setengah jam lah kurang lebih, ibunya Dea yang di kamar depan mendengar seperti ada seperti ada yang mengetuk, ya, seperti ada yang mengetuk dinding kamar, ya. Karena dinding itu semi permanen, bagian temboknya itu setengah sudah batu dan setengah adalah papan. Jadi jelas kalau ada seseorang atau sesuatu yang mengetok. Terdengar seperti suara tangan yang memainkan tembok, ya. Trek, trek, trek. Terdengar suara itu berasal dari dalam kamar Dea. Nah, ibunya yang masih belum tertidur, masih rebahan lah ya di tempat tidur, dia kaget mendengar suara itu. Jadi dia langsung keluar mengecek kamarnya Dea. Nah, di sini anehnya, boneka teddy bear yang tadinya tidur di samping Dea, diselimuti ibunya Dea, ya, itu sudah berada di atas rak lemari di susunan boneka-boneka yang ada di sana. Di sini ibunya Dea melihat hal itu, dia langsung keluar dan mengatakan kepada ayahnya, "Pak, sini, ikut ke kamar Dea." Jadi orang tuanya, ibunya tadi mengajak ayahnya ke kamar Dea, dan maksud hati dari ibu Dea tadi, ya, ingin melihatkan kalau ada sebuah keanehan. Boneka yang tadinya tertidur di dalam selimut di samping Dea sekarang sudah berpindah tempat di atas rak. Jadi siapa yang memindahkan boneka itu? Jadi mereka masuk ke dalam kamar, dan di situ yang anehnya lagi, boneka teddy bear yang tadi jelas dilihat oleh ibunya Dea berada di atas rak dengan jejeran atau susunan boneka-boneka yang lain sudah berada di posisi awal di samping Dea, masih di dalam selimut. Nah, jadi ayahnya Dea menganggap ibu mungkin ketakutan, ya. Ibu mungkin ketakutan, ya, nggak mungkin lah boneka yang ibu bilang tadi ada di samping Dea tiba-tiba pindah ke rak penyimpanan boneka. Ketika bapak datang masuk, tiba-tiba boneka itu balik lagi, ya. Mungkin ibu ketakutan dengan apa yang terjadi sama Dea. Ya udahlah, jangan dipikirin. Udahlah, kita tidur aja lah. Jangan berisik, nanti Dea bangun. Nah, jadi ketika mereka keluar dari kamar Dea, jadi kondisi kamar itu kan gelap. Cuman ada lampu ruangan, ya, yang ada di pojok
lampu tidur lah, lampu kamar yang menyala. Jadi ketika ayahnya Dea ingin menutup pintu, nah disitulah baru dia kaget. Jelas terlihat dengan kedua mata kepalanya dari susunan boneka yang banyak itu, tiba-tiba ada seseorang ya, atau sesosok lah, anak kecil yang hampir sama tinggi dengan dia, berjalan cepat menujunya, ya, seolah-olah karena pintu itu ingin ditutup, sosok itu ingin keluar, ya, berjalan cepat dan menembus ayah Dea yang ingin menutup pintu, dan bayangan itu langsung naik ke tangga kayu ke lantai 2, dan terdengar suara langkah yang terburu-buru menaiki tangga kayu itu. Nah, disitulah ayahnya Dea langsung terdiam dan mengucap astagfirullahaladzim. Nah, kejadian itu sudah jam 10 malam ya pada saat itu. Jadi setelah ayahnya tahu apa yang ada di rumahnya, Dea yang tadinya tertidur pulas langsung digendong ayahnya, diangkat, dipindahkan ke kamar depan. Jadi pada malam itu ayahnya Dea yang melihat kejadian aneh itu bertanya-tanya di dalam hatinya, ya Allah, itu sosok apa ya tadi? Memang sosok itu ya dikatakan ayahnya Dea, bapaknya Dea, wajahnya sama sekali tidak terlihat dengan jelas, namun sosok itu seperti anak kecil perempuan, ya, sama besar lah, ya, sama tinggi lah dengan anaknya, ya, berlari cepat dari susunan rak boneka itu, seolah-olah sosok itu melompat dari rak yang tingginya hampir 2 meter, melompat dan berlari cepat, takut kalau pintu itu ditutup. Nah, ya, jadi dia menceritakan kejadian ini sama istrinya. Ya, memang kebetulan istrinya tidak melihat apa yang dilihat oleh bapaknya dia ini. Nah, jadi ya, dia menceritakan, Bu, ini udah nggak aman lagi nih untuk anak kita. Ini pasti ada apa-apanya. Jadi pada malam itu kedua orang tuanya sama sekali tidak tidur, takut terjadi sesuatu hal kepada anaknya. Nah, di malam itulah ya, jelas sekali dia mendengar kedua orang tuanya dia ini suara langkah kecil berjalan-jalan di atas lantai 2 itu. Dan ketika mereka sedang memperhatikan suara itu sekitar jam 2:30 pagi, Dea terbangun dari tidurnya, namun masih dalam keadaan tidur. Jadi Dea ini dalam keadaan seperti ngelandur ya, ngigau ya, ngelindur ya. Jadi dia seolah-olah berjalan dengan masih seperti memeluk boneka, namun bonekanya nggak ada lagi di pelukannya. Jadi dengan berjalan seperti ini, dengan leher yang seperti ini, dia berjalan ya, turun dari tempat tidur, berjalan menuju ke pintu, dan seolah-olah pintu itu terbuka sendiri. Nah, jadi orang tuanya dia cuma bisa memperhatikan, dan bapaknya dia bilang ke ibunya, diamin aja, kita lihat aja. Ya. Jadi melihat pintu itu terbuka perlahan, dan dia perlahan keluar, berjalan, ya. Di situ kedua orang tuanya dia mengikuti dari belakang, dan jelas ya, ibunya dia memperhatikan wajah anaknya masih dalam keadaan tertidur pulas. Nah, berjalan plak, naik ke lantai 2. Nah, begitu naik ke tangga, ingin sampai ke lantai 2, disitulah ayahnya dia langsung memeluk dia, takut ya kalau anaknya nanti jatuh ya, karena dia tahu kalau anaknya ini dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan dikuasai oleh makhluk astral ya, makhluk gaib. Jadi dia langsung peluk anaknya dan membawanya turun masuk ke kamar. Di situ dia kembali disadarkan. Nak, bangun nak. Dia bangun nak. Nah, di situ dia kaget kan. Loh, ya Bu, kenapa? Ya, kenapa Pak? Nah, nggak apa-apa. Yaudah tidur lagi. Ya. Nah, jadi memang di sini pun dia mengatakan kalau kejadian itu dialaminya sama sekali nggak dia rasakan. Ya. Nah, setelah kejadian itu, orang tuanya dia keesokan harinya langsung berpikir, ya kita harus datengin inilah ya, orang pintar lah untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, pertama-tama yang dipikirkan oleh kedua orang tuanya dia, ya, karena dia masih fanatik lah ya dengan istilahnya pemahaman ilmu gaib. Ya. Jadi dia mendatangkan paranormal ke rumahnya untuk melihat
apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi setelah hari itu, sore ya, didatangkan paranormal. Diceritakanlah semua kejadian itu dan paranormal itu memulailah sebuah ritual ya, yang dikenal sekarang sebagai mediumisasi atau memanggil sosok gaib untuk diajak berkomunikasi. Di situ ada Dea, di situ ada ayahnya, ada ibunya dan salah seorang lagi ya sebagai mediator yang sengaja datangkan ya atau yang dibawa oleh paranormal ini. Jadi mediator itu seperti kesurupan lah, kesurupan. Nah, di situ paranormal ini menanyakan kepada mediator yang tengah kesurupan ini. Ya memang di sini ayahnya Dea melihat mediator ini adalah seorang inilah ya, pemuda lah. Boleh dikatakan sekitar berumur 32 tahun lah dengan perawakan yang gagah. Namun ketika mediator ini kesurupan, seolah-olah dia berubah menjadi seperti kelakuan anak kecil yang seperti anak kecil malu-malu dan tiba-tiba menangis. Ya. Nah, namun sosok ini sama sekali tidak bisa diajak berkomunikasi. Ya. Dia cuman seperti ya malu-malu ya, membalikan wajahnya dan tiba-tiba menangis dan mencoba untuk berlari ke lantai 2. Namun dihalangi ya, takut terjadi apa-apa, takut mediator ini ya melompatlah dari lantai 2 nanti berabe ya, beresiko. Jadi ketika dia ingin berlari menuju lantai 2, selalu dihalangi. Namun beberapa kali diajak bicara ya, mulai dari menggunakan bahasa Indonesia. Ya, ditanyakan kamu siapa? Ada apa ganggu ke sini? Ya. Diajak juga menggunakan bahasa Jawa, sama sekali tidak bisa diajak berkomunikasi. Dia hanya seperti memperhatikan saja orang-orang yang ada di sana dan ketika melihat Dea, sosok itu seperti tersenyum dan senang. Nah, ya, jadi memang karena sosok ini tidak bisa diajak berkomunikasi, jadi paranormal ini memutuskan untuk yaudahlah kita akhiri mediumisasi. Percuma juga. Nggak bisa diajak berkomunikasi, tapi saya sudah tahu, saya sudah dapat melihat apa sosok yang ada di rumah ini yang mengganggu anak ibu ya. Jadi setelah disadarkan ya, paranormal ini pun menceritakan kalau sosok yang mengganggu Dea ya, adalah sosok anak kecil yang digambarkan oleh dukun itu atau paranormal itu berusia sama dengan Dea, kurang lebih sekitar 6-7 tahun lah. Anak ini adalah seorang anak, boleh dikatakan anak Belanda lah, ya. Anak Belanda yang memang dulunya tinggal di rumah ini, menempati rumah ini. Ya. Nah, jadi disinilah paranormal ini menceritakan, ya, mendapat gambaran lah, bisikan atau istilahnya melihatlah kejadian yang terjadi di rumah itu di masa lalu. Jadi kenapa sosok ini bisa ada di rumah itu? Kenapa sosok ini bisa menghantui lah atau mengganggu Dea? Di situ dia melihat, paranormal itu melihat dari batinnya. Kalau dulu rumah ini ditempati keluarga dari orang Belanda, yang mana pada zaman itu terjadi sebuah perampokan atau begal ya, begal. Jadi perampok datang ke rumah itu dan menghabisi seluruh penghuni rumah itu. Jadi ada seorang pria yang mana merupakan kepala rumah tangga di situ, ya, istrinya dan kedua orang anaknya. Nah, salah satu anak yang meninggal dihabisi kawanan begal itu adalah sosok anak perempuan ini. Ya, jadi di situ si paranormal mengatakan, ya, dia sudah mencoba meminta untuk sosok wanita kecil ini, ya, penghuni lantai 2 ini, untuk pergi dari rumah itu, untuk tidak mengganggu keluarga ini lagi, khususnya untuk tidak mengganggu Dea. Namun ya, secara batin mereka berkomunikasi kalau sosok ini mengatakan dia suka sama Dea. Ya, dia sudah lama mencari teman, dia nggak ada teman, dia kesepian. Nah, namun paranormal ini mengatakan kalau Dea bukanlah teman kamu, Dea manusia. Ya, sedangkan kamu adalah makhluk gaib. Kamu nggak bisa berteman dengan Dea. Namun sosok ini marah. Kalau Dea nggak mau berteman dengan saya, kalau Dea nggak mau diajak bermain dengan saya akan membawa Dea masuk ke alam saya, masuk ke dunia saya. Nah,
Jadi ya singkat cerita, dukun ini memaksa untuk sosok wanita kecil ini untuk dipindahkan secara paksa. Ya singkat cerita, diadakanlah ritual untuk memindahkan ya, sosok hantu wanita kecil ini dari lantai 2, dari rumah keluarga Dea, dipindahkan ke salah satu tempat yang ada di Semarang. Ya, memang khusus untuk dijadikan tempat untuk buang setan lah, atau memindahkan makhluk-makhluk gaib ke sana. Ya, jadi setelah ritual itu dilakukan dan paranormal ini atau dukun ini mengatakan ya mudah-mudahan lah ya, sosok itu sudah saya pindahkan dan tidak kembali lagi datang ke rumah ini. Ya, jadi keluarganya sudah senang lah. Nah disitulah Dea baru tahu, Dea baru sadar kalau selama ini ya mengajaknya main, ya, yang ada di bayangan Dea itu yang selalu meminjam ya, Dea bilang meminjam boneka teddy bear itu adalah sosok gaib, bukan sosok manusia atau sosok anak kecil pada dunia nyata. Nah jadi disinilah Dea baru menceritakan kepada ayah dan ibunya. Jadi memang di lantai 2 itu ada anak kecil Pak Bu. Jadi setiap Dea main di kamar, anak kecil itu mengajak Dea untuk main di atas. Dan anak kecil wanita itu ya seumuran Dea, rambutnya panjang, menggunakan baju putih, dia baik sama Dea. Ya, tapi dia selalu memaksa Dea untuk bermain dan meminjam boneka Dea. Ya, jadi dia selalu ikut ke atas bermain sama dia. Nah, jadi setelah Dea tahu kalau sosok itu adalah sosok gaib, di situ dia mulai ketakutan. Nah, singkat cerita, pada suatu malam, ya, keadaan keluarga ini sudah tenang. Dea pun sudah tidak pernah lagi mengalami gangguan. Namun setelah kejadian itu Dea tidak pernah lagi tidur sendirian di kamarnya. Dia selalu tidur bertiga di kamar ibu dan bapaknya. Dan boneka teddy bear itu pun sudah tidak pernah lagi dimainkan sama Dea. Jadi cuma dipajang. Dia takut kalau dia sedang memeluk boneka itu, sosok gaib itu datang untuk meminjam bonekanya. Jadi dia takut. Nah singkat cerita, pada suatu malam, keadaan Dea pada malam itu sedang demam tinggi. Ya. Jadi dari sore Dea sudah demam, sudah dibawa ke praktek, ya, sudah dibawa ke dokter dan memakan obat. Namun pada malam itu panas badan Dea tak kunjung turun. Nah, jadi ibu Dea mengatakan sekitar jam 12 malam lah Dea mulai mengeracau seolah-olah dia memberontak. Enggak lah, aku gak mau, aku takut. Ibu, bapak, tolong Dea Pak. Bapak, tolong, Dea takut Pak. Enggak, aku gak mau. Nah, Dea selalu mengeracau seperti itu. Nah, jadi dengan apa yang dikatakan anaknya, kedua orang tuanya ini berpikir kalau malam itu Dea sedang diganggu oleh sosok gaib itu. Sosok anak kecil wanita penghuni lantai 2. Ya, Dea terus mengeracau. Enggak, aku nggak mau. Ibu, bapak, tolong Dea Pak. Dia nggak mau, Dea takut Pak, tolong. Nah, jadi Dea yang keadaannya masih tertidur dengan panas yang sangat tinggi, dia mengeracau. Dicoba untuk dibangunkan kedua orang tuanya. Ya, dia tidak bisa bangun dan suara dari atas, dari lantai 2. Ya, yang sebelumnya hanya terdengar suara lantai, ya, suara lantai seperti anak kecil berjalan. Pada malam itu terdengar suara seperti ada orang membanting-banting pintu. Gar. Nah, ya, semakin sering suara-suara aneh muncul dari atas. Ya. Dea semakin menggeracau seperti ketakutan dan kondisi Dea sudah cukup mengerikan pada malam itu. Ya. Matanya terbuka. Dan bola matanya membalik ke atas dan terlihat cuma bola putihnya saja. Dan tubuh Dea mulai menggigil ketakutan. Enggak Pak, Dea takut Pak, tolong Pak, ampun, Dea takut. Nah, jadi dengan kepanikan keluarganya itu, ayah Dea ya kebingungan. Nah, lalu ayah Dea bilang, Bu, kamu tunggu di sini. Aku coba minta pertolongan ya, karena memang kondisi tetangganya berjauhan ya. Cuman ada 2 rumah di sebelah kiri yang jaraknya lumayan dekat dan di sebelah kanan yang agak jauh. Jadi ayahnya dia mencoba untuk ke rumah yang di sebelah kiri. Nah, ternyata di sini ya orang tuanya dia nggak tahu ya, karena mereka baru dan jarang juga mereka bersosialisasi di lingkungan itu. Dan ternyata
Yang di sebelah kiri rumah Dea ini adalah imam dari langgar yang terdapat di desa itu. Ya, jadi jam 12 malam itu ayahnya Dea dengan wajah yang panik mencoba mengetok. Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak, tolong Pak, tolong anak saya Pak. Jadi kita katakan saja lah Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ini keluar dari rumah. Waalaikumsalam, ada apa Pak? Pak tolong Pak, anak saya mengeracau Pak, seperti diganggu oleh makhluk gaib. Yaudah, yuk tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Jadi Pak Ustadz ini ya, masuk ke dalam kamar, mengambil peci dan langsunglah mereka bergegas ke rumah Dea. Setibanya di rumah, melihat kondisi Dea di dalam kamar sudah nggak karuan. Ya, Dea mulai menggeracau dengan bahasa-bahasa ya, seperti bahasa Belanda lah ya. Entah apalah yang diucapkannya, mengeracau dan di situ ya, Pak Ustadz itu mencoba untuk memegang kening ya, memegang dahi Dea dengan sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Dia mencoba menarik ya dari bagian kening sini, ditarik ke atas ya, mencoba untuk dilepas, namun gak bisa, sama sekali gak bisa, dan Dea masih menggeracau. Dan akhirnya ya, Pak Ustadz itu mengatakan, yaudah Bapak sama Ibu tunggu di sini. Ya. Saya mencoba untuk mencari tahu ada apa di lantai 2. Memang di lantai 2 ya, semenjak Pak Ustadz itu datang ke rumah, suara bantingan pintu itu semakin terdengar keras. Gar, gar, gar. Jadi Pak Ustadz ini ya, memberanikan dirilah, dia naik ke atas dan Pak Ustadz itu berada di atas. Kedua orang tua Dea mengawasi anaknya. Ya, sekitar kurang lebih setengah jam lah. Pak Ustadz itu ada di lantai 2. Ya, entah apalah dilakukan Pak Ustadz di lantai 2 dan kondisi Dea mulai membaik. Dia yang tadinya gemetaran sambil menggeracau ya, dengan bahasa-bahasa yang nggak bisa dimengerti ya, bahasa Belanda gitu, dengan mata yang sudah sangat mengerikan, bola matanya terbalik ke atas. Alhamdulillah setelah setengah jam Pak Ustadz berada di atas, keadaan Dea mulai membaik dan suara-suara bising yang ada di atas rumah tersebut mulai membaik. Sudah tidak ada lagi suara-suara bising. Dan disitulah Pak Ustadz turun ke bawah mengatakan kepada kedua orang tua Dea, Alhamdulillah Bu, ya Alhamdulillah semuanya sudah bisa diatasi. Nah di sini karena keadaan Dea sudah membaik ya, pada malam itu ya, masih di malam itu Pak Ustadz diberikan minuman ya, dibuatkan teh. Nah, disinilah ayahnya Dea menceritakan kejadian-kejadian misteri yang dialami semenjak seminggu ya, seminggu mereka tinggal di rumah itu. Dari seminggu tinggal di rumah itu. Ya, disinilah Pak Ustadz itu mengatakan ya memang rumah yang Bapak tempati ini sebenarnya sudah lama sekali kosong. 4 tahun yang lalu sudah pernah ya ada orang menempati rumah ini, mengontrak rumah ini, namun beberapa bulan ya cuman sanggup tinggal di rumah ini karena diganggu oleh sosok noni ya, sosok noni atau warga setempat memanggilnya atau menyebutnya dengan nama Nina. Sosok Nina yang ada di lantai 2 ya. Memang cerita ini bukan ini lagi ya, bukan rahasia lagi lah di kampung kita ini Pak. Memang rumah ini rumah peninggalan Belanda, sama juga dengan rumah yang saya tempati, merupakan rumah peninggalan Belanda ya. Tapi rumah yang saya tempati adalah peninggalan dari orang tua saya, dan saya juga dari kecil tinggal di rumah itu. Dan rumah Bapak ini ya, dulunya pernah terjadi sebuah peristiwa yang cukup mengerikan. Keluarga yang tinggal di tempat ini dibantai habis oleh begal. Nah, jadi arwah dari anak penghuni rumah ini, ya, yang di sini kami menyebutnya Nina. Ya. Nina menghuni lantai 2 ya. Memang sudah beberapa kali dicoba untuk diusir atau dipindahkan, namun sosok itu kembali lagi dan setiap kali dicoba untuk diusik keberadaannya, ya, dia semakin mengganggu penghuni rumah ini. Ya, jadi kalau keadaan rumah ini kosong, tidak ada penghuninya, barulah Nina sering keluyuran di sekitaran kampung sini. Namun warga di sini sudah tahu kalau sosok Nina mulai keluyuran. Nah, disitulah tanda-tanda
Kalau anak-anak ya seumuran Nina yang berusia 6, 7 sampai 8 tahun sudah dibatasi untuk bermain pada sore hari. Jadi kalau ada anak yang masih bermain sampai waktu maghrib, nah, disitulah Nina ya, mendatangi anak kecil itu, mengajaknya bermain. Kalau anak kecil itu sudah bertemu dengan Nina, mereka sudah pernah bermain sekali, nah disitulah anak kecil itu akan sering kesurupan atau sering berjalan ketika tidur untuk mendatangi rumah ini. Nah, jadi saya sarankan kepada Bapak ya, karena saya ya nggak mau terjadi sesuatu hal, ya lebih baik kalau memang Bapak ngerasa nggak nyaman dengan keadaan rumah ini, ya mendingan dikosongkan saja lah, ya cari tempat yang lebih aman. Karena saya juga nggak berani menjamin kalau sosok ini bisa pergi atau bisa datang kapan saja. Ya tadi ya, saya cuma bisa membantu sebisa saya. Namun untuk ke depan saya nggak menjamin. Kalau apa yang terjadi bisa saya atasi, ya Allah wa'alam. Semua itu cuma rahasia Tuhan, rahasia dari Allah. Ya sudah beberapa kali Pak diadakan ruwetan, ya diadakan acara inilah untuk memindahkan sosok itu, namun nggak tahu kenapa sosok itu kembali lagi. Ya jadi terserah Bapak lah. Kalau Bapak memang yakin untuk tinggal di sini, ya silahkan. Tapi saya cuma bisa menyarankan hal itu saja. Jadi singkat cerita, setelah kejadian malam itu, ya beberapa hari setelah kejadian itu memang sosok Nina tidak pernah muncul lagi, tidak pernah mengganggu Dea. Namun di situ Dea yang sudah ketakutan ya, istilahnya ya, kedua orang tuanya juga tidak mau. Mental anaknya terganggu karena trauma penampakan dari sosok Nina. Jadi mereka memutuskan yaudahlah untuk kebaikan sama-sama mereka pindah dari rumah tersebut. Nah, jadi inilah kisah yang dikirimkan Dea kepada saya. Ya, yang mana kejadian ini dialaminya waktu beliau berumur sekitar 6-7 tahun kejadian ini. Ya, demikian sebuah kisah misteri yang dapat saya bagikan kepada sahabat-sahabat kali ini. Terima kasih kepada Dea yang telah ingin membagikan pengalaman misterinya. Untuk sahabat-sahabat yang ingin berbagi cerita misteri, pengalaman misteri, bisa sahabat-sahabat kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah nanti akan saya bagikan, akan saya ceritakan kembali di sini. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah mengirimkan kisah misterinya kepada saya, insya Allah cerita sahabat akan saya ceritakan, namun gantian ya. Jadi memang sudah, alhamdulillah, sudah banyak sekali sahabat-sahabat yang mensupport, mengirimkan kisah-kisahnya. Sudah saya terima, sudah saya baca. Namun nanti akan saya bacakan di video selanjutnya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, sahabat-sahabat yang baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, jika sahabat suka dengan konten-konten atau video-video di channel ini, ya sahabat-sahabat bisa mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kisah misteri yang saya ceritakan. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.